Kalau kamu orang Bandung, mungkin kamu pernah mendengar lapangan ini. Nggak terlalu besar dan nggak terlalu rame, tapi hampir setiap hari selalu hidup sama aktivitas jual beli di luar lapangannya. Namanya Sidolik. Kelihatannya cuma lapangan latihan biasa, padahal tempat ini udah jadi saksi perjalanan panjang sepak bola Bandung dari zaman kolonial sampai hari ini. Sidolik merupakan akronim dari bahasa Belanda, yaitu Sport in the Open Lucht is gezond. Artinya kurang lebih olahraga di udara terbuka itu sehat. Awalnya, Sidolik merupakan sebuah klub yang dibentuk oleh murid-murid dari Europische Legerschool pada sekitar tahun 1902-an. Kemudian, mereka meresmikan Sidolik pada tanggal 22 Februari 1903 yang sekaligus meresmikan kepengurusannya sebagai klub sepak bola profesional. Beberapa tahun berlalu, akhirnya klub ini berhasil mendapatkan lapangan tetap di sekitar ujung Jalan Riau pada tanggal 20 Oktober 1923 sampai 1924-an. Waktu itu, Bandung masih di bawah Belanda, dan seperti banyak hal lain di masa kolonial, Sidolik awalnya bukan untuk semua orang. Yang boleh main hanya orang-orang Eropa aja. Masyarakat pribumi cuma dibolehi nonton dari luar pagar. Dulu, sepak bola di Bandung nggak cuma soal olahraga, tapi juga soal siapa yang punya kuasa. VBBO atau Football Bond Bandung Omstreken. Bond buatan Belanda ini mempunyai hak penuh atas Stadion Sidolik, termasuk klubnya yang berada di bawah naungan VBBO. Lapangan ada, tapi nggak semua boleh masuk. Tapi justru dari situ muncul rasa penasaran, rasa ingin ikut bermain, dan rasa ingin memiliki. Sepak bola pelan-pelan jadi bagian dari kehidupan masyarakat Bandung. Seiring waktu, orang-orang pribumi mulai bikin klub sendiri. Salah satunya yang paling besar adalah Persib Bandung, sebagai wadah dalam melawan kolonialisme. Sampai ketika masa kemerdekaan, VBBO membubarkan diri setelah NIVB atau Netherlands Indische Football Bond atau semacam PSSI-nya Belanda tidak berfungsi lagi. Klub di bawah naungan VBBO pun seperti Sidolik dan Uni akhirnya meleburkan diri kepada Persib Bandung. Bahkan lapangan milik Sidolik ikut diserahkan juga sebagai markas Maung Bandung kala itu. Akhirnya Persib Bandung dapat merebut hati masyarakat Bandung sekaligus menegaskan bahwa hanya mereka satu-satunya perkumpulan sepak bola bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Sidolik pun ikut berubah dari lapangan eksklusif milik kolonial jadi tempat tumbuhnya sepak bola rakyat. Disinilah mimpi-mimpi itu mulai dirawat, menjadi tempat kebanggaan orang Bandung dalam olahraga yang sangat diminati kala itu. Mereka menonton dan ikut bermain tanpa memandang apa dan dari mana kamu berasal. Semakin berkembangnya waktu, akhirnya Sidolik menjadi lebih dari sekedar rumah untuk Persib Bandung. Mereka melakukan segala aktivitasnya di sini, termasuk untuk bertanding dan berlatih. Ketika memasuki tahun 2000-an, Persib juga menjadikan Sidolik sebagai mes pemain untuk memudahkan mereka melakukan aktivitas sebagai pemain sepak bola. Buat Persib, Sidolik itu bukan sekedar lapangan latihan. Di tempat ini, pemain-pemain berlatih hampir setiap hari, bangun kekompakan, belajar disiplin, dan saling percaya satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, Sidolik perlahan mulai menunjukkan kerapuhan dimakan usia. Kualitas lapangan buruk dan tribun reot menjadi alasan untuk pemerintah Kota Bandung segera melakukan renovasi. Di tahun 2021 sampai 2022, bertepatan dengan rencana Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U24, Sidolik disulap menjadi sebuah stadion yang lebih modern. Meskipun ajang tersebut batal diselenggarakan, Sidolik tetap dipakai untuk persiapan Piala Dunia U17 dan Piala Presiden. Belasan tahun berlalu, pada awal musim Liga 1 2025-2026, Persib meninggalkan Sidolik
disusul dengan tidak diperpanjangnya kontrak antara manajemen Persib dengan pengelola Sidolik. Dengan ini, Sidolik secara resmi sudah tidak digunakan lagi sebagai mes dan tempat latihan. Manajemen lebih memilih berpindah ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Para pemain juga dikabarkan diberi sejumlah uang untuk mencari tempat tinggal sendiri. Sidolik tentu nggak selalu sama. Dulu lapangannya sederhana banget. Sekarang fasilitasnya makin lengkap. Lapangan diperbaiki, ada ruang ganti, tribun, dan lampu. Walaupun sekarang bukan stadion utama pertandingan, Sidolik tetap punya peran penting sebagai tempat latihan dan sebagai simbol sejarah sepak bola Bandung. Sekarang, Sidolik resmi jadi cagar budaya Kota Bandung. Artinya, tempat ini diakui bukan cuma sebagai fasilitas olahraga, tapi juga sebagai bagian dari sejarah kota. Setiap perbaikan harus hati-hati, gak boleh asal renovasi. Karena yang dijaga bukan cuma bangunannya, tapi juga ceritanya. Sidolik mungkin bukan stadion termegah, tapi dari tempat sederhana ini, sepak bola Bandung tumbuh. Dari lapangan yang dulu tertutup, jadi ruang milik semua orang. Dan selama rumput Sidolik masih hijau, cerita tentang Bandung, Persib, dan sepak bola rakyat akan terus hidup.